Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Yeremia, di mana Yeremia ada dalam satu kondisi, dia sedang terkurung. Artinya dalam satu kondisi yang berat, satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang mungkin sulit untuk dipahami. Sebagai gambaran saudara, bahwa dalam kehidupan kita juga seringkali ada kondisi-kondisi yang kita tidak mengerti, kondisi-kondisi yang tidak kita pahami. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya saudara. Tetapi kemudian datanglah firman Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan yang membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di ayat 2 ini, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, dan firman Tuhan itu menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan bahwa Dia yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada dia. Artinya ada perhatian Tuhan, ada kepedulian Tuhan, ada rencana Tuhan yang dinyatakan kepada dia. Tetapi sebelum pesan-pesannya disampaikan, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang berbicara kepada Yeremia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Lalu kemudian setelah itu saudara, di ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kepada Yeremia ditegaskan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan di ayat 2 sebelumnya dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang menjadikan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Dan kalau Yeremia berseru kepada Dia, Dia menjamin bahwa Dia akan menjawab Yeremia. Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan bumi,
Allah yang menegakkan bumi. Kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa, saudara? Bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semustahil apapun itu, bahwa Allah sanggup mengerjakan, Allah sanggup mengubahkan kalau Yeremia berseru kepada Dia. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini, saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita terapkan, aplikasikan, renungkan dalam kehidupan kita adalah bahwa apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan tidak mengabaikan saudara. Sama seperti Yeremia ketika dia mengalami satu kondisi, dia sedang terkurung, tetapi Tuhan mempedulikan. Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Hari ini saya juga menegaskan bahwa apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah peduli, Allah memperhatikan, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan kuasa kedahsyatannya dalam kehidupan saudara. Dan sama seperti kepada Yeremia, hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Artinya bahwa Dia adalah yang berkuasa. Kalau bumi pun Dia yang ciptakan, apa yang mustahil bagi Dia? Apa yang terlalu sulit bagi Dia? Apakah saudara mengalami masalah yang menurut saudara begitu mustahil saat ini? Adakah yang sulit bagi Tuhan kalau bumi pun Dia yang ciptakan? Adakah terlalu sulit Dia campur tangan atas masalah saudara? Allah menegaskan di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Apapun masalah, apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun kesulitannya, masalahnya kita berseru kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita berseru kepada Dia, dengar, Dia Allah yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Dan kalau kita berseru kepada Dia, Dia akan menjawab kita. Mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, ada masalah yang begitu sulit, ada masalah yang begitu besar. Hari ini Tuhan menyatakan diri kepada saudara, ini aku, Allahmu yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Bagianmu adalah berseru kepadaku, kata Tuhan. Dan kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Di mana Dia Allah yang menjadikan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dialah yang akan menjawab saudara ketika saudara berseru kepada Dia dalam masalah, persoalan, beban berat, problem dalam bisnis saudara, problem dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan, maka Dia Allah yang berkuasa, yang tiada yang mustahil bagi Dia, akan melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mungkin saudara berkata bahwa saudara sudah berseru kepada Dia, saudara sudah berdoa, bahkan sudah sekian lama saudara berdoa kepada Dia. Tetap berseru saudara. Tetap berseru, akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan perkara besar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga saudara, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dari yang pertama, kalau kita hidup berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita. Dan yang kedua yang akan Dia lakukan adalah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi Dia menegaskan bahwa Dia akan menyatakan hal-hal yang besar, perkara besar. Dia akan menjawab kita, dan Dia akan menyatakan, mewujudkan, melakukan perkara besar. Bahkan dikatakan akan menyatakan hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak kau ketahui. Artinya apa saudara? Bahwa di saat itu ada hal yang Yeremia tidak paham, tidak mengerti akan kondisi yang dia alami, keadaan yang dia alami. Tetapi firman Tuhan berkata, terhadap apa yang tidak kau paham saat ini, kalau engkau berseru, aku akan menyatakan perkara besar, dan aku akan menyatakan apa yang tidak kau pahami dan tidak kau ketahui. Dan saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada hal-hal yang saudara bingung, ada hal-hal yang saudara tidak mengerti. Tetapi dengar,
Allah akan menyatakan perkara besar, dan apa yang saudara tidak mengerti hari ini, Allah akan menyatakannya kepada saudara kalau saudara hidup berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang saudara tidak pahami hari ini, Dia akan nyatakan. Bahkan perkara besar akan Dia kerjakan melalui apa yang saudara dan saya tidak pahami hari ini. Mungkin saudara tidak mengerti dan tidak paham dengan kondisi yang saudara alami. Kok bisa? Dengan masalah, persoalan yang saudara alami, kok bisa? Saya sebagai anak Tuhan, dan mungkin saudara adalah pelayan dan sebagainya. Kok saya sebagai pelayan Tuhan, kok bisa begini? Kok bisa terjadi begini? Tetapi dengar, kalau saudara tetap hidup berseru kepada Tuhan, apa yang saudara tidak pahami hari ini, Allah sanggup lakukan dan wujudkan itu dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam melayani Tuhan, saya melihat bahwa lebih dari apa yang kupikirkan. Artinya apa? Apa yang dulu tidak kupahami, hari ini Tuhan wujudkan. Hari ini Tuhan nyatakan di hadapanku, sehingga bagiku firman Tuhan ini iya dan amin. Bahwa ketika aku berseru kepada Dia, hal yang tidak kupahami, dulu aku belum paham, tapi hari ini Dia wujudkan. Bahkan terkadang saudara, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, Dia menjawab kita, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Jawaban itu tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan. Dan mungkin ketika kita terima jawaban itu, kita tidak mengerti, kok bisa aku minta A, Tuhan kasih B. Saya pernah mengalami itu, saudara. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan dan saya mau jawaban dari Tuhan itu adalah yang begini, 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 dan begini. Tetapi kemudian Tuhan berikan, ini bicara tentang lokasi, Tuhan berikan lokasi yang pada waktu itu saya tidak menginginkannya. Dan aku tidak paham kenapa Tuhan berikan lokasi seperti ini. Tetapi pada akhirnya saudara, seiring waktu berjalan, hari ini kalau aku merenungkan, kepalaku terus mengangguk. Oh, ternyata ini yang direncanakan oleh Tuhan. Ternyata ini yang Tuhan mau. Apa yang dulu aku tidak paham, hari ini Dia nyatakan. Demikian juga hari ini saudara. Apa yang hari ini saudara tidak paham, ke depan saudara akan melihat perkara besar, dan saudara akan melihat Tuhan menyatakan kepada saudara, dan pada saat itu saudara akan mengangguk. Luar biasa Tuhan. Dan itu akan Tuhan kerjakan ketika kita hidup berseru kepada Dia, saudara. Jadi hari ini sama seperti kepada Yeremia, dalam situasi kondisi yang berat dalam kehidupan Yeremia, Tuhan datang, Tuhan menyatakan diri, dan Dia berkata, aku Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan menyatakan perkara besar dalam hidupmu, dan akan menyatakan apa yang tidak kau mengerti hari ini. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, Allah tidak mengabaikan saudara. Allah mau menyatakan diri kepada saudara, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mau saudara hidup berseru kepada Dia, dan kalau saudara hidup berseru kepada Dia, Dia akan jawab saudara, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, mari renungkan benar firman Tuhan ini, terapkan dalam hidup saudara. Hiduplah berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan saudara. Firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini.
Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami
kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.